Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 atau tim B SMP Negeri 16 Malang akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi pada topik 2 pada mata kuliah PSE. Dari kelompok kami terdiri atas 5 anggota kelompok yang beranggotakan Ajeng Rani, Dimas Ahmad, Faizah Nur, Rohmatul Ifani, dan Naza Oktaviani. Untuk kesempatan kali ini akan dibuka dengan presentasi dari Naza Oktaviani. Kepada Naza Oktaviani dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, tantangan bagi guru untuk dapat menjadi teladan dalam mengaplikasikan kompetensi sosial emosional adalah mengatur kondisi pribadinya untuk selalu bisa terlihat sempurna. Yang mana siswa itu selalu dituntut untuk menjadi murid berbudi pekerti, namun ada kalanya seorang guru juga masih lalai dalam tugasnya yang mencerminkan sikap seorang guru. Guru juga dituntut untuk berempati kepada siswanya, akan tetapi tetap saja sebagai seorang manusia masih memiliki keterbatasan dalam mengenali siswa yang diajarnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan dengan pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kami di sini juga mengikuti pembelajaran IPA yang hampir keseluruhan proses pembelajarannya ini melibatkan diskusi kelompok yang memiliki kemampuan kognitif yang beragam. Siswa tersebut merasa temannya yang terlalu pintar dan tidak dapat berdiskusi dengan baik karena merasa rendah diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sehingga guru perlu memvalidasi perasaan siswa tersebut karena hal itu merupakan hal yang wajar. Namun, tetap saja guru juga harus meyakinkan siswa bahwasanya perasaan tidak percaya diri ini harus dilawan dengan membuktikan bahwa siswa tersebut itu lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Kemampuan setiap siswa itu tentunya tidak bisa diatur oleh guru, melainkan seorang guru harus tetap menumbuhkan motivasi siswa untuk berproses dan menanamkan sikap cinta belajar. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Ada beberapa pendukung pembelajaran sosial emosional yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, di mana sekolah ini dapat menambahkan pembelajaran bertahap yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum sekolah dan dapat dicapai melalui pelatihan khusus mengenai keterampilan sosial emosional. Yang kedua, pelatihan guru. Sekolah juga dapat memberikan pelatihan terhadap guru untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai keterampilan pendidikan sosial emosional. Yang selanjutnya, penyediaan fasilitas yang mendukung, di mana sekolah juga dapat memiliki kemampuan untuk memberikan sumber daya dukung dan dibutuhkan dalam pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya ada kebijakan sekolah. Sekolah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung dalam pembelajaran sosial emosional. Misalnya seperti pencegahan anti-bullying ataupun anti pelecehan di dalam sekolah sehingga dapat menciptakan lingkungan positif bagi warga sekolah. Selanjutnya ada memberikan peserta didik kesempatan untuk belajar mengelola emosinya, mengajarkan teknik untuk menangani stres, mengadakan latihan relaksasi, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbicara mengenai perasaan yang mereka rasakan.
Nah, selanjutnya ada pun tantangan bagi sekolah, yakni keterbatasan sumber daya sekolah ataupun dana anggaran untuk melakukan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, keterbatasan waktu penerapan yang diatur dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru lebih fokus terhadap materi pembelajaran yang harus dituntaskan dibandingkan dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, guru masih terbebani dengan tugas lain, administrasi lainnya, sehingga guru telah merasa lelah sebelum menjalankan pembelajaran sosial emosional. Lalu, keterbatasan pemahaman dan kemampuan yang dimiliki guru mengenai keterampilan sosial emosional. Untuk yang selanjutnya, pengembangan kurikulum yang harus relevan dengan perkembangan dari peserta didik tersebut. Yang terakhir, belum adanya minat yang timbul dari guru-guru untuk menerapkan sosial emosional, sehingga pembelajaran sosial emosional tersebut belum terlaksana dengan maksimal, seperti itu. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Faiza Nurfarida. Baik, terima kasih Mbak Raza. Oke, lanjut dari pertanyaannya. Itu pertanyaan yang keempat, itu apakah karakteristik peserta didik itu bisa mempengaruhi karakteristik peserta didik ini dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal tersebut itu meliputi ekonomi, latar belakang keluarga, perkembangan emosi, dasar kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik dapat mempengaruhi respon dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran sosial emosional. Misalnya peserta didik yang memiliki emosi yang lebih tinggi itu akan lebih cepat mengekspresikan sisi amarahnya, maka peran guru di sini yaitu bagaimana pembelajaran sosial emosional ini benar-benar mampu mengendalikan emosi dari peserta didik tersebut. Kemudian, bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Ada pun beberapa cara untuk menghadapi kendala tersebut, diantaranya yang pertama yaitu mengenali karakteristik peserta didik jauh lebih dari secara interpersonal. Yang kedua, melakukan pendekatan secara personal dengan peserta didik untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, yaitu memberikan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan sosial emosional. Yang terakhir, yaitu memahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan sosial emosional peserta didik itu berbeda-beda setiap individunya. Jadi, guru itu memberikan pembelajaran sosial emosional secara bertahap untuk mendapatkan hasil yang positif seperti pengendalian emosi. Next, Mbak Naza. Kemudian saya akan mempresentasikan bagian ruang kolaborasi pada LK 2.5. Nah, di sini kita diminta untuk menonton beberapa film yang menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, di sini ada film Laskar Pelangi. Nah, pertanyaan pertama yaitu, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Next, Mbak Naja. Jadi, film pertama yaitu yang kami tonton yaitu film Laskar Pelangi. Di mana film Laskar Pelangi ini menceritakan kisah anak-anak yang berasal dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di wilayah Belitung itu. Nah, anak-anak tersebut itu tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan peserta didik SD Muhammadiyah yang merupakan SD tertua di desa Belitung. Konflik awal terjadi saat SD Muhammadiyah Belitung itu terancam dibubarkan oleh Departemen Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan jika peserta didiknya tidak mencapai jumlah 10 orang. Maksudnya di dalam satu sekolah itu peserta didiknya itu tidak mencapai 10 orang, maka sekolah ini itu akan terancam dibubarkan. Kemudian namun ada seorang guru yang bernama Bu Mus itu tetap berusaha untuk mendapatkan peserta didik agar sekolah itu tidak
ditutup. Jadi BUMUS ini berusaha untuk mencari dan memotivasi peserta didik yang ada di wilayah Belitung itu untuk mau bersekolah sehingga nantinya sekolah ini tuh tidak terancam dibubarkan. Kemudian datanglah yang namanya peserta didik namanya Harun. Nah, dengan keterbatasan mental yang menjadi penambah jumlah peserta didik. Jadi ada salah satu peserta didik ini yang mengalami keterbatasan mental. Nah, kemudian BUMUS ini telah mendapatkan 10 peserta didik. Nah, 10 peserta didik ini dengan semangat bersama BUMUS hingga suatu saat mereka itu mengikuti suatu karnaval. Nah, kemudian ada peserta didik yang bernama Mahar. Dia itu merupakan peserta didik yang berbakat di bidang seni yang ditunjuk untuk menjadi ketua dalam karnaval tersebut. Di mana di akhir ceritanya itu ada peserta didik yang namanya Ikal itu sebagai tokoh utama ini berhasil mewujudkan mimpinya untuk bisa ke Paris dan menunjukkan semangat belajarnya sehingga bisa diturunkan ke anaknya dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman yang lainnya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas mengenai Deadwood Society, di mana Deadwood Society ini merupakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang guru bahasa Inggris yang menginspirasi para siswa-siswanya. Menginspirasi melalui apa? Melalui karya puisi yang ditulis oleh guru bahasa Inggris tersebut. Jadi pada ceritanya itu ada 7 orang siswa, di mana siswa itu semuanya laki-laki. Di sini ada namanya Neil Perry, Todd Anderson, Todd Otterstreet, Charlie Darton, Richard Cameron, serta Stephen Mix. Terus dijelaskan misalnya perangkat pembelajaran. Terus Mari Nunu. Terus mengapa hal tersebut terjadi? Karena maaf untuk Mbak Faiza bisa di-mute. Iya. Saya lanjutkan, di mana di sini mereka baru saja memasuki sebuah akademi, di mana akademinya itu bernama Akademi Welton, yang merupakan sekolah asrama yang menganut prinsip tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi yang pasti. Pada awal dimulainya kegiatan pembelajaran tersebut di sebuah kelas, ada seorang guru pengganti bahasa Inggris yang bernama Mr. John Keating yang baru saja memulai pelajaran. Nah, Mr. John Keating ini merupakan seorang guru yang sangat menginspirasi 7 siswa laki-laki tersebut, karena di mana di sana mereka merasa bahwa Mr. John ini berbeda dengan guru-guru yang lainnya, sehingga mereka menyukai Mr. John ini karena metode pembelajaran yang digunakan oleh Mr. John ini berbeda dan lebih bisa memotivasi 7 peserta didik ini untuk bisa belajar lebih nyaman dan termotivasi. Kemudian di sini di balik dari cerita indah tersebut ada sebuah cerita yang berbeda dari cerita-cerita tersebut, yaitu salah satu dari 7 siswa laki-laki tersebut ternyata memiliki bakat yang lain, yaitu bakat berakting. Tetapi orang tua dari salah satu siswa tersebut tidak menyetujuinya dan menginginkan untuk menjadi dokter. Nah, hal tersebut membuat Neil ini merupakan salah satu siswa yang memiliki bakat akting itu, akhirnya dia merasa putus asa karena tidak direstui oleh orang tuanya dan memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Dan dia memberikan pesan bahwa ia telah merencanakan hidupnya, tetapi tidak pernah menanyakan apa yang aku inginkan. Intinya untuk peran orang tua di sini, mungkin mereka menginginkan hal yang baik untuk anaknya, tetapi anaknya sendiri pun menginginkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena setiap anak itu sendiri memiliki keunikan dan memiliki kelebihan tersendiri seperti itu. Pesan ini menjadi sebuah senjata bagi orang tua Neil untuk mencari penyebab dari bunuh dirinya itu. Padahal penyebab dari bunuh dirinya itu adalah orang tuanya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu
Suku rimba. Kalau kita sedikit mengulas suku rimba dari kata sekolah, rimba yang berarti hutan. Jadi sekolah yang ada di hutan atau sekolah yang ada di alam. Sekolah Rimba ini merupakan sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, yaitu Sukul Rimba, di mana Sukul Rimba itu berarti sekolah binaan yang dibuat oleh Butet Manurung pada tahun 2003 di daerah Jambi. Sukul Rimba ini berasal dari kata yang sering digunakan, yaitu rimba, dialek dalam bahasa Melayu yang memiliki arti belajar. Sedangkan berdasarkan kata tersebut, sekolah rimba dapat diartikan sebagai tempat belajar orang-orang rimba, atau dapat dikatakan bahwa memang sekolah ini diciptakan untuk orang-orang yang ada di rimba, atau ada di hutan, atau ada di alam. Niat awal Butet ini ketika datang ke orang rimba yang membawa misi pengajaran ditolak dengan keras, karena dirasa bahwa sekolah ini tidak akan berjalan dengan baik, karena mana bisa orang-orang yang ada di hutan atau di alam itu melakukan pendidikan, seperti itu. Selanjutnya, oke, masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, yaitu 3 film itu tadi, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agents of change atau agen perubahan? Kita sedikit mengulas tentang Laskar Pelangi. Jadi di sini Laskar Pelangi. Berdasarkan film tersebut, 3 film itu salah satunya itu Laskar Pelangi, menggambarkan seorang guru yang menjadi agen perubahan atau agent of change, serta memiliki peran penting dalam menginspirasi dan mengubah kehidupan peserta didik. Pastinya seperti itu. Berikut ini merupakan aspek yang menunjukkan peran guru sebagai agen of change atau agen perubahan dalam film tersebut. Jadi yang pertama, guru dalam film Laskar Pelangi ini diperankan oleh aktor Deddy Mizwar, di mana Deddy Mizwar ini sebagai seorang guru memiliki semangat dan dedikasi yang sangat tinggi untuk mengajar. Dia juga memotivasi para peserta didiknya untuk bermimpi dan meraih impiannya. Jadi pada poin pertama di sini sangat menunjukkan bahwa seorang guru itu merupakan agent of change dengan cara memotivasi peserta didiknya. Jadi tidak hanya diajarkan untuk bermimpi, tapi diajarkan juga untuk bagaimana cara untuk meraih impiannya tersebut. Yang kedua, guru dalam film tersebut juga menghadapi banyak tantangan seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Faiza pada slide sebelumnya. Di situ banyak sekali keterbatasan. Salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya, baik itu manusia ataupun lingkungannya itu sendiri, serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Namun guru tersebut tidak menyerah dan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua peserta didik yang dibimbingnya. Jadi sangat tampak di sini kalau kita semua sudah menonton Laskar Pelangi itu sangat memprihatinkan ya, baik itu lingkungannya maupun sumber daya manusianya, baik itu gurunya maupun didiknya, maupun peserta didiknya. Tapi mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Selanjutnya yaitu guru tersebut memahami bahwa peserta didik memiliki potensi dan keunikan yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa ada peserta didik yang suka dengan musik, ada peserta didik yang memang unggul dalam akademik, ada peserta didik yang memang memiliki keterbelakangan mental, namun mereka itu semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, guru memahami apa yang dirasakan oleh peserta didik selama belajar di SD Muhammadiyah Belitung tersebut, dengan segala keterbatasan yang ada, terutama sarana dan prasarananya. Jadi dari 4 poin ini dapat kita simpulkan bahwa peran guru itu sendiri sangat mempengaruhi dari peserta didiknya, sehingga dapat dikatakan bahwa guru dapat sangat berperan sebagai agent of change dalam film Laskar Pelangi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ajeng. Dipersilakan. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai film Laskar Pelangi ini. Jadi, selain itu, guru dalam film ini juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, seperti kejujuran, persahabatan, dan juga keberanian. Selain itu, guru dalam film tersebut juga memiliki semangat tinggi dalam memberikan pendidikan, dengan melalui cara beliau dalam membangun sekolah dan mempertahankan keberlangsungan proses pendidikan demi mewujudkan cita-cita anak di desa terpencil. Selain itu,
Gurunya juga memberikan kesempatan peserta didik untuk mengeksplor pengetahuan dengan belajar di luar kelas, mengamati berbagai fenomena yang ada di lingkungan sekitar sekolah, guna menambah sumber belajar selain buku. Peran guru sebagai agen perubahan dalam film Laskar Pelangi menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan dan dedikasi guru dalam membantu peserta didik mengatasi hambatan dan meraih impian mereka. Guru tersebut menjadi inspirasi bagi peserta didik dan membantu mereka mengetahui potensi tersembunyi dalam diri mereka. Selanjutnya, pada film Dead Poets Society, berdasarkan film tersebut, guru yang baik dapat menjadi agen perubahan. Guru dapat menginspirasi peserta didik dengan memberikan motivasi dan dorongan, serta mengajarkan nilai moral. Guru yang baik juga dapat memberikan peserta didik kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya sendiri, serta mendukungnya selama itu masih dalam ranah positif. Kewajiban seorang guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga membimbing peserta didik untuk dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodratnya. Mr. John Keating mencontohkan seorang guru yang berperan sebagai agen perubahan dalam pendidikan, karena ketika mengajar sudah menerapkan 4 kompetensi IMC 2, yaitu empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Next. Oke. Pada film Sekolah Rimba di bagian 1, ini menegaskan bahwa orang rimba menganggap pendidikan adalah kejahatan berbahaya yang bisa mencelakai mereka. Banyak di antara mereka pada saat itu belum bisa membaca dan menulis, sehingga mereka seringkali tertipu orang asing yang merampas tanah mereka dengan memanfaatkan mereka yang tidak bisa baca tulis melalui surat perjanjian. Bisa dikatakan pada saat itu orang rimba masih sangat tertinggal dalam bidang pendidikan. Pada keadaan yang seperti itu, semangat Butet semakin besar dan selalu optimis untuk meyakinkan mereka terhadap pendidikan. Pada bagian 2, langkah awal Butet untuk memulai misinya yaitu dengan menyesuaikan dirinya dengan pola hidup mereka, yang dimulai dari cara mereka berpakaian dan makan. Butet menanamkan nilai-nilai positif dan juga sosial emosional mereka sehingga dapat mengembangkan aspek kecerdasan emosionalnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Saat ini, orang rimba atau suku anak dalam Sunda bisa mengikuti proses jual-beli dan tidak akan tertipu lagi dengan surat perjanjian. Pengabdian yang telah dilakukan Butet ini membawa orang rimba menuju perubahan yang lebih baik lagi. Kini mereka sudah bisa mengenal pendidikan dan betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pertanyaan ketiga, yaitu apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Pada film pertama, yaitu Dead Poets Society, berdasarkan film tersebut, hubungannya dengan pembelajaran film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, film ini memberikan gambaran tentang pentingnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan menentukan atau mengambil keputusannya sendiri. Gaya mengajar yang inovatif dan menginspirasi dari tokoh guru dalam film tersebut yaitu Mr. John Keeling. Hal ini berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional karena guru tersebut mendorong peserta didik untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya sendiri, serta memahami pentingnya membangun koneksi emosional atau berempati dengan apa yang peserta didik alami. Selanjutnya, film ini juga menunjukkan bagaimana seorang guru memberikan dukungan serta membangun kepemimpinan dan kepercayaan diri pada peserta didik. Mr. John Keating mendorong peserta didik untuk berani berbicara atau berpendapat, menentukan atau mengambil keputusannya sendiri, serta berani mengambil risiko dalam kehidupannya. Maka dengan guru tersebut menerapkan pembelajaran sosial emosional, peserta didik dapat belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengetahui potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan memahami nilai-nilai serta tujuan hidup mereka sendiri. Kemudian, film ini juga menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara guru dan peserta didik dalam membentuk pembelajaran sosial emosional yang positif.
Di sini, Mr. John Kete membangun hubungan yang erat dengan peserta didiknya, berempati pada peserta didik, memberikan dorongan, dan menginspirasi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Hal tersebut menekankan pentingnya hubungan yang positif, saling percaya, dan mendukung dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Kemudian film Sekolah Rimba, berdasarkan film Sekolah Rimba tersebut, hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, kegigihan dan perjuangan seorang Butet Manurung untuk dapat memberikan pendidikan pada masyarakat rimba walaupun ia terus mendapat penolakan. Kemudian, sikap integritas untuk menentang ketidakjujuran dan ketidakadilan yang ditunjukkan oleh Butet Manurung yang terus mendidik anak-anak rimba agar tidak dieksploitasi. Kemudian, sikap pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Butet Manurung untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak rimba. Setelah itu, seorang Butet Manurung menuntut dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak rimba walaupun dengan keterbatasan fasilitas. Kemudian sikap rela berkorban dan semangat seorang Butet Manurung untuk menegakkan pendidikan meskipun di daerah yang sulit untuk dijangkau. Dan terakhir, setiap orang wajib memberikan perhatian dan bantuan kepada orang lain. Setiap manusia itu dituntut untuk memiliki kepekaan sosial untuk memastikan kehidupan yang lebih berharga. Baik, sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai mata kuliah pendidikan sosial emosional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.